Murka, Jokowi beri peringatan ke kepala daerah yang tidak realisasikan anggaran corona, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masyarakat perlu tahu kalau Jokowi tidak serta-merta mengumumkan perpanjangan PPKM hingga 26 Juli mendatang. Ia juga menganggarkan bantuan ekonomi sebesar 52 triliun lebih. Masalahnya, berita bantuan pusat selalu tenggelam, kalah nyaring dengan kritikan atas kebijakannya. Padahal masyarakat sendiri juga lalai dalam menaati prokes atau mematuhi aturan agar tidak mudik dan berkumpul. Lebih jauh, ternyata banyak daerah yang tidak menyalurkan bantuan pemerintah pusat. Tahun ini serapannya malah lebih rendah ketimbang tahun lalu, yakni hanya 20%. Entah apa yang ada di pikiran para kepala daerah ini. Apa mereka benar-benar tidak tahu cara merealisasikan, sengaja tidak merealisasikan, atau ada niat yang lain? Yang jelas, ada pengamat yang mengatakan kalau sistem demokrasi di Indonesia salah satu penyebab ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Para kepala daerah yang juga merasa dipilih rakyat, merasa begitu jumawa, hingga berani berseberangan dengan pusat. Mungkin inilah yang terjadi hingga Tito Karnavian selaku Mendagri juga berkirim surat menegur belasan provinsi. Jokowi pun tak kalah geram dengan ulah para bawahannya di daerah. Seperti diberitakan detik.com, puluhan triliun rupiah dialokasikan negara untuk program bantuan sosial atau bansos, membantu rakyat yang terdampak pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ternyata baru sedikit dana bansos yang dicairkan. Pencairan bansos harus dipercepat. Percepat bantuan sosial dan percepat belanja daerah, kata Jokowi dalam pengarahan untuk para kepala daerah se-Indonesia disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden Minggu 19 Juli 2021. Ada anggaran UMKM yang pertama-tama disoroti Jokowi. Dalam konteks ini, Jokowi menerima data ada 13,3 triliun rupiah anggaran UMKM untuk 514 kabupaten atau kota dan provinsi, namun yang dipakai baru 2,3 triliun rupiah. Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu, sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan, kata Jokowi memberi perintah kepada para kepala daerah. Selanjutnya ada anggaran pelindungan sosial atau Perlinsos sebesar 12,1 triliun rupiah. Kendati duit anggarannya begitu besar, namun yang dicairkan untuk Perlindos baru 2,3 triliun rupiah. Belum ada 20% semuanya, padahal rakyat menunggu ini, kata Jokowi. Selanjutnya soal dana BLT 28 triliun rupiah yang cair baru sedikit. Ada pula dana desa, total ada 72 triliun rupiah dana desa. Dari jumlah total itu, ada 28 triliun rupiah yang dipakai untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Ternyata yang dicairkan ke rakyat baru sedikit. Tetapi yang terrealisasi yang dipakai baru 5,6 triliun rupiah, juga kurang dari 25%, kata Jokowi. Ini yang saya minta semuanya dipercepat, kata Jokowi. Kini kita tahu betapa beratnya perjuangan seorang Pak D yang nyatanya tidak didukung oleh bawahannya sendiri. Semua orang menyalahkan Jokowi, terutama oposisi. Tagar-tagar menyuruh Jokowi mundur dan menyerah bertebaran. Pertanyaannya, apakah kalau sampai terjadi kekosongan kepala negara akan menjadikan kondisi lebih baik? Apakah keinginan makar ini menyelamatkan negara atau justru membawa Indonesia ke jurang kehancuran? Kemarin kita boleh mengkritik keras soal PPKM ke Jokowi, tapi hari ini dengan fakta yang terlihat harusnya para kepala daerah juga harus disalahkan. Kalau perlu ditiadakan, dan benar saja, pada rapat para kementerian akhirnya ada rencana pengambil alihan distribusi bantuan dari pusat langsung. Artinya, para kepala daerah pilihan rakyat benar-benar tidak berguna, hingga membuat pusat kerja keras sendirian. Kalau sudah begitu silakan tuntut mundur kepala daerah kalian masing-masing. Jangan lagi menyalahkan pusat, kalau nyatanya yang di daerah malah memperlambat penanganan. Belum lagi adanya perbedaan politik karena kepala daerah diusung oposisi, seperti contohnya kepala daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat, yang waktu itu dengan lancang menyurati pusat untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Kita tahu kalau Jawa Timur memang diusung oposisi yang mungkin ada agenda lain agar kebijakannya bertentangan dengan pusat. Sedang di Jawa Barat, meski yang mengusung pro pemerintah, nyatanya kepala daerah bisa bertentangan dengan pusat, mungkin karena daerahnya sarang kadrun. Jakarta lebih parah lagi, dari awal menjabat hingga saat ini mungkin akan selalu bertentangan dengan pusat. Inilah yang harus disadari masyarakat bahwa tidak mudah jadi seorang Jokowi, tapi kita harus optimistis. Di tangannya, Indonesia bisa melewati pandemi. Caranya dengan terus mendukung, baik secara lisan maupun tulisan. Mari gaungkan kembali tagar Jokowi atasi pandemi, dan tenggelamkan tagar yang mengarah pada makar. Begitulah kura-kura. KPK ayo buktikan endus bau perengus Anies Baswedan, Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies Baswedan, sosok yang semula seorang akademisi kemudian bertransformasi jadi politisi.
Anies lahir di Kuningan, Jawa Barat yang memiliki garis keturunan kaum Hadramaut Yaman ini terbilang sangat berambisi jadi Presiden RI. Mimpi Anies makin terlihat ditandai ia ikut konvensi Partai Demokrat pada tahun 2014 silam. Gagal sebab Partai Demokrat saat itu tidak lagi jadi pilihan rakyat. Puncak keemasan Partai Demokrat pada era tahun 2004 dan 2009 menjadi juara suara nasional mengasapi partai lainnya. Tapi selepas banyaknya kader Demokrat pesta pora duit rakyat, akhirnya partai ini terjerembab dan sulit bangkit. Hukuman rakyat dahsyat. Dipimpin SBY sebagai ketua umumnya, Partai Demokrat tetap tidak banyak berubah. Tetap saja tak terdongkrak, cenderung mangkrak seperti proyek-proyeknya yang bakar uang rakyat di masa kepemimpinannya selama 2 periode. Sekarang Partai Demokrat dipimpin AHY, putra mahkota SBY, nampak sama saja. Apalagi sekelas mayor yang minim pengalaman, bikin para kader senior partai ini berang. Sejatinya Agus hanya wayang sedang sang dalang bapaknya sendiri. Gagal melalui konvensi, melalui Partai Demokrat, keinginan Anies saat itu sementara dikubur. Ia yang independen akhirnya memilih gabung ke Jokowi pada Pilpres 2014. Not bad. Singkat kata, Jokowi menang dan dia didapuk menjadi Mendikbud sesuai dengan latar belakang sebagai seorang pengajar. Akan tetapi tekadnya yang sejak semula ambisi jadi presiden tidak pernah padam kembali membara. Disinyalir menggunakan jabatannya sebagai menteri untuk susun strategi menuju 2019 menusuk Jokowi. Ditandai intrik-intrik kecil menentang Jokowi dan cenderung keluar dari amanah sebagai pembantu presiden kian meruncing, kendati tidak sampai terdengar gemerincing di tengah masyarakat. Akhirnya Anies dicopot oleh Jokowi dalam reshuffle Kabinet Jilid 2, 27 Juli 2016. Posisinya digantikan oleh kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendi. Praktis, Anies tidak sampai 24 bulan menjadi menteri. Saat itu tidak pernah ada penjelasan dari Jokowi atau pihak istana terkait alasan pencopotan Anies. Akan tetapi tabir itu tersingkap dan terungkap dengan sendirinya meski secara senyap. Dicopot atau bahasanya dipecat saat itu berbarengan dengan Sudirman Said dan Rizal Ramli yang selalu bikin gaduh negeri. Anies yang nganggur kemudian dipangku dan dielus-elus Yusuf Kala, dan bersama gerbong Prabowo juga Ormas, Rad, Ikal melawan Ahok di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Ia menang melalui pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Siklus terus berjalan dan kini ia nampak menuju titik nadir, menjadi buah bibir atas kinerjanya yang sumir, memoles dengan kata kalimat yang sebetulnya jauh dari batin dan lahir. KPK kini sedang membidiknya, mengiris penggunaan APBD DKI Jakarta yang super gemuk. Sebagai gambaran anggaran tahun 2019 hingga 2020 saja 87 triliun. Buat apa saja? Dan apa yang dirasakan warga DKI Jakarta? Sinyal semakin kuat, semiotika politik Jokowi akhir-akhir ini terlihat. Di berbagai kesempatan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi tidak diajak ikut serta belusukan membantu warga. Ini sebuah pesan kuat, kinerja Anies dan jajarannya dipandang sangat buruk, sampai-sampai seorang presiden harus turun tangan ke lapangan pada malam hari. Anies seperti ditampar dan ditendang Jokowi dengan amat keras, tapi cukup dengan cara yang sangat lembut, elegan dan khas. Pada kondisi di atas sebetulnya sedang mengajari Anies juga para kepala daerah seluruh Indonesia. Meski tidak bisa menjangkau seluruh warga, tapi setidaknya kehadiran mereka dinanti warga sebagai bentuk empati. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, ada banyak penggunaan anggaran di DKI Jakarta yang konon abu-abu. Kita tunggu apakah nasib Anies ini sedang menuju awan kelabu? Kiranya kembali siklus roda perjalanannya sebagai politikus yang berusaha menembus mimpi jadi Presiden RI bisa gigit jari. Meminjam istilah SBY, Tuhan tidak suka. Anies keburu terendus bau perengus, mengulang sejarah memanfaatkan amanah penuh ambisi. Terbukti atau tidak, besar kemungkinan karir, ambisi dan mimpinya jadi orang nomor 1 di Republik ini bisa tamat. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.